Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM saya 191111048. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Material Requirement Plan, yaitu adalah penentuan cara yang tepat dalam perencanaan produksi. Di sini langsung saja kita masuk dalam soalnya, yaitu PT Yapis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat dan 160 pada minggu keenam. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B1 dan bahan C1, dan kita dapat melihat tabelnya di sini. Dan di sini kita sudah menggambar tabelnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu GR, SR, OI, NR, dan BO. Ya. GR adalah jumlah seluruh item yang diperlukan pada suatu periode. SR adalah jumlah item yang diterima pada periode tertentu berdasarkan pesanan. OI adalah jumlah persediaan pada akhir suatu periode. NR adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item untuk memenuhi kebutuhan pasar. PO adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau NR. Ya, kita langsung saja masuk dalam perhitungan produk A. Ya, dapat kita lihat di sini. Produk A memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat, 120 pada minggu keempat, dan 160 pada minggu keenam. Kemudian dapat kita lihat pada tabel schedule escape atau SR-nya 10 pada minggu ketiga dan 20 pada minggu kelima. 10 pada minggu ketiga dan 20 pada minggu kelima. Ya, sudah. Sementara OI-nya adalah 10. OI-nya 10. Ya. Di sini dapat kita lihat SR-nya pada minggu ketiga yaitu 10. Sementara persediaan akhir di gudang yaitu 10. Dan pada minggu pertama tak ada pemakaian, begitupun dengan minggu kedua dan minggu ketiga. Persediaan akhir dan persediaan jumlah item yang diterima yaitu 10 ditambahkan dengan persediaan akhir, totalnya 20. Sementara pada GR jumlah seluruh item yang diperlukan adalah 120, maka dari sini total kebutuhan bersihnya yaitu 100. Setelah itu kita lihat pada minggu ke-6. Minggu ke-6 GR atau jumlah item yang diperlukan yaitu 160. Sementara persediaan yang diterima atau item yang diterima yaitu 20. Berarti 160 dikurangi 20 yaitu jumlah kebutuhan bersihnya yaitu 140 ya. Dan 140 dan dapat kita lihat di sini jumlah lead time-nya adalah 1 minggu. Nah, di sini kita lihat untuk jumlah item yang direncanakan untuk dipesan harus ada sebelum 1 minggu pada waktu pemakaian, yaitu kita mundur 1. Untuk PO-nya 140 pada minggu kelima dan 100 pada minggu ketiga.
Setelah itu kita masuk pada produk B. Di sini karena produk B merupakan bagian dari produk A, maka kita masukkan GR-nya sesuai PO pada produk A. GR-nya 100 pada minggu ketiga dan pada minggu keempat 140. Kemudian kita lihat di tabel SR pada produk B yaitu 3 pada minggu ke-20 dan 40 pada minggu ke-5. 3 minggu ke-20, 20 pada minggu ketiga, dan 40 pada minggu ke-5, 40 pada minggu ke-5. Dan inventorinya yaitu 100 OI-nya. Ya. Kita lanjut saya di sini. Di sini dapat kita lihat persediaan atau item yang diterima yaitu 20, sementara persediaan akhir di gudang 100. Pada minggu ke-1 tak ada pemakaian, pada minggu ke-2 pun sama. Jadi dapat kita lihat total persediaan akhir dan jumlah item yang diterima yaitu 120. Kemudian di sini di produk B jumlah seluruh item yang diperlukan yaitu 100. Jumlah item yang diperlukan 100. Jadi dapat kita lihat di sini total itunya 20. Sisa persediaan akhirnya 20. Dan pada minggu keempat ada penggunaan 20. Sementara dapat kita lihat pada minggu kelima jumlah item yang diterima yaitu 40 dan persediaan akhir di gudang yaitu 20, totalnya 60. Sementara jumlah item yang diperlukan yaitu 140, berarti jumlah item yang dibutuhkan untuk kebutuhan bersihnya yaitu 80. Dan dapat kita lihat di sini jumlah kebutuhan bersihnya 80 dan dapat kita lihat lead time-nya. Lead time-nya adalah 1 minggu sebelum pemesanan. Dapat kita taruh di sini pada PO-nya atau jumlah item yang direncanakan untuk dipesan yaitu 80 pada minggu keempat karena 1 minggu sebelum pemesanan. Ya, sudah. Dan sekarang kita masuk pada produk C. Karena produk C merupakan bagian produk dari A dan B, maka kita masukkan GR-nya sama dengan produk B, yaitu 100 pada minggu ketiga dan untuk minggu keempat 140. Dan dapat kita lihat pada tabel SR-nya 100 pada minggu pertama dan 100 juga pada minggu ketiga, dan inventory atau OI-nya 0. Kita isi pada minggu pertama 100 dan minggu ketiga 100. Ya. Dan untuk OI-nya 0 ya. Tidak ada. Ya, kita langsung masuk dalam perhitungannya. Dapat kita lihat di sini persediaan yang diterima di gudang adalah 100. Berarti persediaan akhirnya 100. Untuk minggu kedua tidak ada pemakaian, maka kita taruh di sini 100. Dan dapat kita lihat di sini untuk minggu ketiga persediaan di gudang adalah 100. Dan dapat kita lihat di sini persediaan akhir di gudang adalah 100, dan pada minggu ketiga item yang diterima yaitu 100. Sedangkan dapat kita lihat jumlah seluruh item yang diperlukan adalah 100. Jadi totalnya 200 dikurangi 100 yaitu 100 persediaan akhirnya. Dan untuk
Sisa persediaan akhir pada minggu keempat karena tidak digunakan 100. Sementara dapat kita lihat di sini pada minggu kelima jumlah item yang diperlukan adalah 140. Sedangkan persediaan akhirnya adalah 100, maka jumlah kebutuhan bersih yang diperlukan yaitu 40. Dan dapat kita lihat di sini lead time-nya adalah 2 minggu, maka kita taruh 40 sebelum barang digunakan adalah 1, 2, maka pada minggu ketiga barang sudah harus dipesan 40. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.